Para pemain bertekad dorong Hansi Flick teken kontrak dalam jangka panjang. Masa depan pelatih Hansi Flick di FC Barcelona kini sangat terkait dengan hasil pemilihan Presiden Klopp yang akan digelar pada 15 Maret 2026. Rival utama Joan Laporta, Victor Font, dengan tegas menyatakan akan memecat Deco sebagai direktur olahraga klub jika dirinya terpilih sebagai Presiden Barca. Rafinha menjalani latihan khusus secara individu dan bekerja keras untuk bisa kembali tampil membela FC Barcelona di leg pertama semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid. Dari bursa transfer, fokus klub akan berada pada mendatangkan penyerang baru ketimbang memperkuat lini pertahanan. Meskipun mengurangi fokus pada target lini pertahanan, nama Schlotterbeck tetap berada di daftar pantauan utama klub. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 9 Februari 2026. Kalau kamu ngaku fans Barca, subscribe channel ini untuk update terbaru Barca berikutnya. Menurut laporan terbaru dari Barca Universal, para pemain Barcelona dikabarkan bersatu dan bertekad untuk meyakinkan sang pelatih agar menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang dengan klub. Saat ini, kontrak Flick sendiri masih berlaku hingga 2027, tetapi banyak figur inti di skuad yang ingin memastikan ia tetap bertahan lebih lama dari itu karena rasa saling percaya dan kesinambungan proyek tim. Para pemain merasa sangat nyaman dengan gaya kepelatihan Flick yang dianggap mampu mengoptimalkan performa tim dan memupuk suasana keluarga di dalam skuad. Atmosfer positif ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa mereka ingin sang pelatih menandatangani kontrak yang lebih panjang, bahkan di luar batas kontrak saat ini. Namun begitu, keputusan akhir terkait masa depan Flick belum sepenuhnya di tangan para pemain. Sang pelatih sendiri kabarnya mempertimbangkan masa depannya berdasarkan hasil pemilihan Presiden klub Barcelona yang akan datang dalam waktu dekat. Dengan performa Barcelona yang terus berada di jalur kompetitif di La Liga, Copa del Rey dan kompetisi Eropa, serta hubungan kuat antara pelatih dan pemain, perkembangan negosiasi kontrak Flick kemungkinan akan menjadi salah satu sorotan utama dalam beberapa minggu mendatang. Menurut laporan Sport, keberlanjutan proyek Hansi Flick kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh siapa yang terpilih memimpin klub pada periode mendatang. Flick telah menjadi bagian penting dari proyek juara Barcelona sejak tiba, membantu membawa gaya permainan atraktif dan sukses kompetitif ke dalam skuad. Ia merasa nyaman bekerja bersama Presiden Joan Laporta dan Direktur Sepak Bola Deco, dua figur yang sangat berpengaruh di klub. Hubungan ini membuat masa depannya sebagai pelatih jangka panjang tergantung pada apakah Laporta akan kembali terpilih. Jika Laporta menang lagi, Flick diperkirakan akan mempertimbangkan untuk memperpanjang masa baktinya di klub. Namun, jika ada figur lain yang memenangkan kursi presiden, Flick kemungkinan akan duduk bersama pemimpin baru untuk menilai kembali perannya, dan besar kemungkinan mempertimbangkan untuk tidak menyelesaikan sisa kontraknya, bahkan jika kontraknya masih berlaku di luar musim mendatang. Salah satu pesaing dalam pemilihan presiden, Victor Font, telah menyatakan bahwa ia ingin mempertahankan Flick sebagai pelatih jika terpilih. Namun, meskipun ada dukungan dari beberapa kandidat, keputusan akhir Flick akan tetap bergantung pada kepastian dukungan dan visi proyek jangka panjang dari presiden baru. Jadi, bukan hanya pergantian wajah di pucuk pimpinan klub yang akan terjadi pada 15 Maret, tetapi juga keputusan signifikan yang bisa menentukan masa depan pelatih yang membawa Barcelona kembali ke jalur kemenangan kompetitif. Font, yang menjadi rival utama petahana Joan Laporta, menegaskan bahwa ia tidak akan mempertahankan Deco sebagai direktur olahraga Barcelona jika ia memenangkan kursi presiden. Dalam wawancara dengan stasiun radio RAC1, Font mengatakan bahwa Deco tidak akan menjadi bagian dari struktur olahraga di bawah kepemimpinannya, dan ia berencana menyusun tim yang lebih cocok untuk pelatih Hansi Flick. Deco, mantan gelandang Barcelona yang kini menjabat sebagai direktur olahraga, telah menjadi figur penting dalam perombakan skuad dan strategi transfer klub. Namun, kritik terhadapnya semakin meningkat, terutama terkait keputusan transfer seperti kedatangan Vitor Roque yang kurang berhasil, sehingga memicu rencana perubahan dari kubu Font. Walaupun Font belum mengumumkan nama pengganti Deco, komentarnya menunjukkan bahwa ia telah memiliki kandidat internal untuk mengisi posisi tersebut apabila berhasil memenangkan pemilihan.
Keputusan ini diperkirakan juga akan berdampak pada masa depan pelatih Hansi Flick, karena beberapa laporan menyebut Flick bisa mempertimbangkan langkahnya jika perubahan drastis terjadi dalam struktur manajemen Barcelona, terutama jika Laporta gagal kembali terpilih. Rafinha tidak ikut berlatih bersama tim dalam sesi pemulihan setelah kemenangan 3-0 atas Mallorca, karena masih dalam proses rehabilitasi dari cedera tersebut. Meski demikian, winger asal Brasil itu tetap mengikuti program latihan terpisah agar bisa mendapatkan izin bermain secepat mungkin, dengan fokus pada pertandingan besar Copa del Rey yang dijadwalkan pekan ini. Meski ketidakhadirannya di 2 laga terakhir Barcelona tidak menghambat kemenangan tim, kontribusi kapten tersebut tetap dirasakan kurang. Untuk itu, pelatih Hansi Flick berharap Rafinha bisa kembali bersama skuad pada sesi latihan berikutnya dan tersedia untuk laga penting melawan Diego Simeone dan Atletico Madrid. Musim ini, Rafinha sudah tampil 14 kali di La Liga dengan catatan 8 gol dan 3 assist. Tetapi serangkaian cedera minor membuatnya kesulitan mempertahankan kontinuitas performanya bersama Barcelona. Kembalinya sang kapten pada semifinal Copa del Rey akan menjadi kabar positif bagi Barca, yang tengah berupaya mempertahankan gelar serta mempertahankan momentum positif mereka di kompetisi domestik dan Eropa. Meskipun lini belakang Barcelona menjadi masalah musim ini, terutama setelah kepergian Inigo Martinez tanpa pengganti yang ideal, klub tampaknya lebih memprioritaskan mencari penerus jangka panjang untuk Robert Lewandowski di posisi penyerang tengah. Kenapa penyerang jadi prioritas? Barcelona mengakui bahwa meski Lewandowski masih tampil kuat, usia sang penyerang yang akan menginjak 38 tahun musim depan menimbulkan tanda tanya soal masa depannya. Klub ingin menemukan striker yang tak hanya menjadi pelapis, tetapi juga penghasil gol utama di masa depan. Lini pertahanan tetap dipantau, tetapi perkuatan bek tengah tetap menjadi perhatian Barcelona, namun klub telah menunda rencana itu karena beberapa faktor. Kembalinya Ronald Araujo meningkatkan keseimbangan lini belakang. Eric Garcia tampil impresif dan sudah diperpanjang kontraknya. Gerard Marquin juga menunjukkan perkembangan di bawah pelatih Hansi Flick. Dengan kondisi tersebut, Barcelona kemungkinan tidak akan menghabiskan sumber daya besar untuk mendatangkan bek baru, kecuali ada kesempatan pasar yang sangat strategis. Nama Nico Schlotterbeck, bek asal Borussia Dortmund, kembali menjadi pusat perhatian jelang bursa transfer musim panas 2026. Meskipun sebelumnya Barcelona tampak mengurangi fokus pada target lini pertahanan, Schlotterbeck tetap berada di daftar pantauan utama klub Katalan. Schlotterbeck saat ini kontraknya akan habis di Dortmund pada akhir musim ini, sehingga membuat bek Jerman tersebut berpotensi tersedia secara bebas transfer, sebuah peluang yang menarik bagi Barcelona yang tengah mempersiapkan musim transfer yang sibuk. Namun, situasi sempat memanas setelah Schlotterbeck mengeluarkan pernyataan yang memicu reaksi dari manajemen klubnya sendiri. Bek berusia 25 tahun itu sebelumnya mengatakan bahwa timnya harus berjuang untuk gelar juara Bundesliga, meskipun Dortmund saat ini tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen. Pernyataan tersebut mendapat kritik dari Dewan Klub Dortmund yang menilai Schlotterbeck menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Alih-alih mundur, Schlotterbeck justru menegaskan kembali pernyataannya, menekankan bahwa sebagai kapten sementara, dia merasa bertanggung jawab untuk memimpin tim dan menanamkan semifinal juara dalam mentalitas BVB. Sekarang aku kapten karena Emre absen. Jika aku menetapkan arah, tim harus mengikutinya. Kami bermain untuk menang dan meraih sesuatu, katanya. Mental juara Schlotterbeck ini kemudian dinilai sebagai salah satu alasan Barcelona tetap mempertimbangkan kuat sang bek, meskipun klub sempat mengambil pendekatan lebih hati-hati mengenai prioritas pertahanan, setelah musim ini lebih banyak menyorot kebutuhan di lini serang. Dengan kontraknya yang akan habis dan sikap kepemimpinan yang tegas, masa depan Schlotterbeck tetap layak diperhatikan, baik bagi Barcelona yang mengevaluasi target pertahanan musim depan maupun bagi Dortmund sendiri. Itulah update terbaru Barca Corner per 9 Februari kali ini. Dengan dinamika yang terjadi di dalam dan luar lapangan, FC Barcelona kini berada di titik persimpangan penting. Dari ketidakpastian hasil pemilihan presiden, masa depan Hansi Flick dan jajaran manajemen, hingga arah kebijakan transfer serta kondisi pemain kunci jelang laga krusial. Setiap keputusan akan membawa dampak besar bagi proyek jangka panjang klub. Beberapa pekan ke depan dipastikan menjadi periode penentu yang akan membentuk wajah Barcelona, bukan hanya untuk sisa musim ini, tetapi juga untuk era berikutnya. Terus ikuti channel ini untuk update terbaru berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami menyajikan berita aktual seputar FC Barcelona berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Visca Barça.